Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya? Di minggu-minggu awal bulan puasa kita ketemu lagi. Walaupun ketemunya apa namanya melalui video ya, seperti ini. Oke, nah kita masuk ke pembahasan untuk materi kali ini nih. Kita akan belajar apa sih? Kita akan diskusi tentang apa sih? Hari ini kita akan mendiskusikan tentang teks berita. Nah, ini pasti nggak asing nih. Nggak akan asing di telinga kakak-kakak sekalian ya. Karena teks berita pasti ada dimanapun, termasuk melalui melalui internet ataupun media cetak seperti koran atau majalah dan sebagainya. Nah, sebenarnya teks berita itu apa sih? Oke, kita masuk ke pembahasan kali ini. Teks berita itu biasanya menyajikan sebuah peristiwa atau kejadian yang apa namanya yang lagi hangat-hangatnya atau yang lagi booming atau yang lagi viral. Itu dibahas dalam bentuk teks, terus juga ada 5W1H. Apa itu 5W1H? Jadi 5W1H itu ada what, apa, where, di mana, why, kenapa, terus who, siapa, terus apa lagi? When, kapan, dan yang terakhir how, bagaimana. Nah, 5W1H ini itu menceritakan atau menjelaskan atau apa namanya menunjukkan kira-kira kejadian ini tuh seperti apa sih? Siapa saja yang terlibat, kejadiannya tentang apa, bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, kapan terjadinya si kejadian ini atau peristiwa ini seperti itu. Jadi teks berita kalau dalam apa namanya secara singkat teks berita itu merupakan teks yang berisi kejadian atau peristiwa yang hangat terjadi dan sesuai dengan 5W1H tadi. Seperti itu. Nah, apa namanya? Biasanya kalau teks berita atau biasanya kalau kakak-kakak ini apa namanya membaca sebuah berita pasti harus yang apa namanya? Harus yang menyenangkan atau yang bisa menarik. Nggak mungkin kan kita membaca suatu berita yang menurut kita nggak menarik sama sekali. Nah, maka dari itu ketika akan membuat berita, akan membuat teks berita, kita harus memilih topik atau tema yang sekiranya bisa menggait atau menarik para pendengar atau para pembaca seperti itu. Jadi, apakah semua peristiwa bisa dijadikan berita? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung beritanya seperti apa. Kalau beritanya mainstream kayak apa namanya? Misal anak kucing melahirkan kok anak kucing. Misal kucing melahirkan anak kucing itu 10 ekor. Nah, itu kan ya nggak terlalu apa namanya? Nggak terlalu wow karena ya kadang kucing juga bisa melahirkan sampai seperti itu. Tapi beda kalau misal seorang ibu melahirkan anak kembar, tapi kembarnya itu kembar empat. Nah, itu kan cerita yang atau kejadian yang nggak apa ya, nggak semuanya terjadi, nggak apa ya, yang nggak lazim terjadi atau bisa disebut sebagai istimewa. Jadi teks berita itu semakin menarik, semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang nonton itu berita. Seperti itu. Nah, dari sini struktur teks berita itu ada beberapa, yaitu di sini ada judul berita atau bahasa kerennya adalah headline. Nah, ini biasanya nih, headline di sini itu yang menentukan kira-kira berita ini menarik nggak ya untuk dibaca? Tuh, jadi menggait pertama kali adalah judulnya. Kalau judulnya udah nggak jelas, judulnya udah nggak menarik, pasti kita juga males juga untuk
membaca isi keseluruhan dari berita tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, pasar rempah dunia terus naik. RI perlu tangkap peluang ekspor. Nah, ini sebagai headline-nya atau judul beritanya. Tuh. Terus kadang di judul berita itu dibuat semenarik mungkin atau seaneh mungkin agar pembaca itu ada kepikiran, hah, apa sih ini? Dari kata-kata itu, dari ke rasa penasaran itu, akhirnya para pembaca bisa mencoba untuk membaca secara keseluruhan isi dari berita tersebut. Tuh, jadi di sini adalah hooknya atau kuncinya yang mewakili keseluruhan isi berita. Nah, ini berarti nggak mungkin ya, nggak bisa dan nggak boleh judulnya sama isinya itu bertentangan. Misal, dari sini, contohnya adalah pasar rempah dunia, tapi yang dibahas adalah elektronik. Itu kan nggak nyambung. Jadi, itu kan nggak nyambung. Jadi, dihindarin. Harusnya tidak boleh seperti itu. Oke, yang kedua, teras berita atau lead-nya. Ini biasanya ada di paragraf-paragraf awal atau paragraf pertama biasanya ya. Itu tuh isinya itu tentang pokok informasi. Nih, dari sini. Berisi pokok atau informasi paling penting dari sebuah berita. Jadi, apa sih berita apa sih yang ingin kamu sampaikan? Nah, ini masuk ke dalam teras berita. Dijelaskan tapi tidak dijelaskan secara keseluruhan. Tuh. Jadi untuk pancingan. Nah, ini juga me Nah, muncul nih yang tadi aku bilang, yang tadi saya bilang ada 5W1H. Apa aja tadi? Ada apa, gimana, kapan, terus siapa, kenapa, dan bagaimana. Ini muncul di sini, muncul di paragraf awal, tapi disajikan secara ringkas, nggak dijelaskan secara utuh. Nah, kok cerita? Dijelaskan secara utuhnya di mana? Di bagian sini, yaitu di bagian tubuh berita, badinya. Tuh, di sini baru dijelaskan dari yang apa namanya bagian teras beritanya atau bagian lead-nya itu kan sudah dijelaskan secara bukan secara rinci, secara apa? Secara simpelnya, diringkasnya, ringkasannya dari sebuah berita itu tadi. Nah, baru di bagian tubuhnya, di bagian tubuh beritanya atau bagian isi, kita ngomongnya ya, bagian isinya itu dijelaskan secara rinci tentang ini, gara-gara ini, akhirnya sampai seperti ini. Tuh. Nah, di sini bagian isi atau bagian tubuh berita itu biasanya menjelaskan tentang sebab dan akibat. Sebabnya karena ini, A, B, C, D yang berimbas atau berakibat sebagai berikut. Satu, dua, tiga, empat. Tuh, seperti itu. Nah, baru yang terakhir, yaitu ekor berita. Sesuai dengan namanya, ekor. Kalau ekor pasti kan ada di belakang. Jadi, ekor berita itu ada di bagian bawah sendiri dalam sebuah teks berita atau paling akhir dari teksnya. Nah, biasanya ini itu berisi informasi yang penting nggak penting, lebih banyak nggak pentingnya, tapi apa namanya, sebagian besar itu adalah hasil rangkuman dari yang ada di paragraf atas-atasnya. Tuh, yang di apa namanya, yang dikasih tambahan biasanya juga dikasih tambahan atau pelengkap. Nah, ekor berita atau yang tailnya ini biasanya itu memaparkan, bukan memaparkan juga sih, menunjukkan datanya. Kalau misal ada datanya, ada grafiknya. Nah, ini masuk ke dalam ekor berita. Seperti itu. Tuh, jadi ekor berita di sini itu merupakan informasi tambahan atau pelengkap. Kalau udah sampai di sini itu sudah selesai karena isinya dijelaskan secara rinci. Tapi kalau misal ada nih
gambarnya, ada nih fotonya, ada nih apa namanya datanya. Itu masuknya ke ekor berita, dimasukkan ke dalam ekor berita seperti itu. Jadi hanya sebagai informasi tambahan saja. Makanya seringkali ekor berita ini itu kalau mau dipangkas, mau dihilangkan pun sebenarnya tidak mengaruh, tidak ada pengaruh ke jalan ceritanya, jalan beritanya seperti itu. Itu untuk yang apa namanya strukturnya. Jadi struktur untuk teks berita itu ada empat. Apa saja tadi? Yang pertama, judul berita atau headline-nya yang harus dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin agar apa namanya pembaca ataupun penonton itu tertarik untuk membaca atau stay di depan laptop atau stay di depan TV. Kira-kira apa sih yang mau diomongin? Tuh. Yang kedua ada teras berita atau lead-nya. Isinya pokok atau informasi yang paling penting dari sebuah berita, dari berita yang ingin dijelaskan. Yang ketiga, isinya atau tubuh berita atau bodinya. Tuh, di mana di sini itu dijelaskan lebih rinci atau dijelaskan secara lanjutannya dari si apa namanya teras berita dijelaskan sampai benar-benar rinci. Baru yang terakhir, bagian pelengkapnya yaitu ekor berita atau dalam bahasa Inggris disebutnya tail atau ekor, ya, ekor. Nah, ini di sini berisikan informasi-informasi tambahan bisa seperti contohnya itu gambar-gambar, grafik, data yang sebenarnya sudah dijelaskan di struktur yang sebelumnya di bagian isi ataupun di bagian teras. Seperti itu. Itu untuk yang strukturnya. Nah, kalau bukan melihat sih, kalau membaca teks berita itu pasti kita akan bertemu dengan dua hal, yaitu fakta dan opini. Nah, kira-kira kakak-kakak ini masih ingat nggak fakta itu yang seperti apa atau opini itu yang seperti apa? Karena ini pembelajaran di eh, SD. Oke, jadi kira-kira fakta itu apa sih? Opini itu apa sih? Fakta itu adalah bukan kejadian. Fakta itu merupakan suatu hal, sesuatu yang mutlak atau ya memang itu seperti itu. Nggak bisa dibantah dan bisa dijelaskan secara ilmiah atau ada datanya. Tuh, jadi fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi. Satu. Yang kedua, bisa dijelaskan secara logika. Yang ketiga, datanya ada dan tidak dan tidak dipengaruhi oleh katanya-katanya. Tuh, atau pendapat. Nah, kebalikannya, kalau opini itu merupakan pendapat, bisa pribadi, bisa juga kelompok. Tapi opini ini apa namanya masih belum bisa dijelaskan secara logis atau masih dalam suatu hal yang masih apa ya pendapatnya si ini, pendapatnya si itu. Jadi opini itu lebih ke pendapat seseorang terhadap suatu hal yang masih belum bisa dijelaskan atau masih belum bisa apa namanya dirincikan tuh seperti itu. Kalau itu bedanya fakta. Kalau fakta mutlak memang seperti itu. Kalau opini itu hanya sebagai pendapat, masih belum bisa dijelaskan. Tuh, seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, balik ini nih lagi di sini bagian ini. Ada yang namanya segitiga terbalik. Apa itu segitiga terbalik? Jadi dalam teks berita itu biasanya menggunakan isinya ya. Isinya itu menggunakan apa namanya?
segitiga terbalik, atau bisa disebut sebagai piramida terbalik atau segitiga terbalik itu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena bagian pentingnya itu ada di bagian atas atau bagian di teras kepala seperti ini. Jadi kalau judulnya otomatis nggak bisa masuk ke bagian segitiganya atau piramidanya ya. Jadi judul itu kesatuannya sendiri, ada bagiannya sendiri. Tapi yang teras, tubuh sama ekor itu masuk ke dalam si piramidanya itu. Paling tinggi itu paling apa namanya? Paling penting, informasi paling penting. Jadi informasi paling penting itu ada di bagian teras atau kepalanya. Yang sedikit nggak penting itu di bagian tubuhnya. Yang nggak penting itu di bagian ekornya. Kenapa? Kenapa kok paling pentingnya itu ada di atas? Karena itu sebagai hooknya. Agar orang ini ngeh, oh ini informasinya, oh ini peristiwanya tentang ini. Seperti itu. Jadi sebagai penarik minat bagi orang-orang yang apa namanya mau baca ataupun mau dengar ataupun mau lihat si berita itu tadi. Makanya yang informasi paling penting itu ada di bagian atas. Tuh. Baru setelah itu nggak kamu lihat, nggak kamu dengar, nggak kamu baca pun nggak apa-apa. Pokoknya kamu harus baca yang bagian teras atau kepalanya, bagian awalnya. Karena itu adalah paling penting, bagian paling penting. Seperti itu. Nah, itu apa namanya masuk ke bagian strukturnya lagi. Terus, nah, tadi sudah disebutkan kalau dalam berita, dalam teks berita itu ada fakta dan opini. Tapi selain itu ada yang namanya ada yang namanya gagasan. Apa sih gagasan itu? Gagasan itu pemikiran, buah pikir seseorang dalam apa namanya membangun atau menciptakan atau menerangkan sesuatu kepada masyarakat. Tuh. Nah, kalau di dalam teks berita, berarti gagasan yang dimaksud di sini apa? Gagasan intinya apa sih yang ingin disampaikan sama si penulis? Seperti itu. Kalau di sini contohnya adalah untuk daur ulang sampah. Tuh. Jadi daripada sampah ini cuma dibuang-buang aja tanpa apa namanya tanpa dipergunakan lagi, ya seharusnya dibuat ini aja loh, dibuat di recycle atau dibuat kerajinan dan sebagainya. Itu adalah gagasan atau ide atau buah pikir dari si penulisnya. Itulah yang ingin disampaikan. Kayak itu masuk ke dalam apa namanya isinya sih, masuk ke dalam isi si berita. Kira-kira gagasan atau apa sih yang yang apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan sama penulis tuh. Nah, karena yang dimaksud di sini adalah gagasan si penulis, berarti nanti ada kemungkinan bahwa pembaca ataupun apa namanya penikmat, bukan penikmat, orang yang apa namanya melihat berita itu bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Karena gagasan itu kan pandangan dari orang lain. Mungkin pandangannya kita sama, tapi ada juga pandangan yang berbeda. Tuh. Misal, balik lagi ke sampah tadi. Si penulis bilang kalau karena ini sampah sudah sebanyak ini dan nggak bisa semuanya diolah, nggak semuanya sampah itu bisa terurai. Gimana kalau sampah-sampah yang nggak bisa terurai ini tuh kita jadikan kreasi? Entah itu jadi mainan kah, entah itu jadi kerajinan tangan kah. Tuh. Nah, ada kubu yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju.
Ya, yang namanya sampah mah diolah jadi apapun bakalan jadi sampah. Contohnya seperti itu. Jadi, karena gagasan itu adalah buah pikir dari seseorang, dari seorang individu, dan sifatnya adalah subjektif, maka tidak bisa dipukul rata semua orang pasti akan menerima gagasan tersebut. Semua orang akan berpendapat hal yang sama. Seperti itu. Jadi ada yang pasti dalam sebuah gagasan tuh pasti ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Tapi kalau misal kamu setuju, kenapa kamu setuju? Kalau kamu nggak setuju, kenapa kamu nggak setuju? Jadi walaupun bilang setuju atau nggak setuju, tetap ada argumen atau pendapat kalian masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin apa namanya? Untuk materinya sampai di sini. Tuh, cara menulis teks berita yang tadi juga udah tak singgung di awal malahan. Kalau teks berita itu pasti isinya itu ada faktanya sesuai dengan informasi-informasi yang mutlak. Ada juga yang opini atau sekedar pendapat. Nah, kalau yang fakta, misal Surabaya merupakan ibu kota dari Jawa Timur. Itu fakta. Karena memang seperti itu. Nah, kalau opini itu misal Surabaya merupakan kota paling hijau yang ada di Jawa. Nah, ini opini karena itu pendapat pribadi. Bisa iya, bisa tidak. Bisa apa namanya? Bisa disetujui sama orang, bisa juga ada yang menyanggah itu. Enggak juga. Buktinya rumahku yang ada di Surabaya nggak bersih-bersih amat. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau misalkan apa namanya, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya ini masuk ke opini, nah berarti hmm, Surabaya ini sebenarnya ibu kotanya Jawa Timur apa enggak? Itu masih jadi opini atau pendapat. Tapi karena memang sudah diketok palu, di geografi juga ada seperti itu, jadi ya ini fakta mutlak. Surabaya merupakan apa namanya ibu kota dari Jawa Timur. Seperti itu. Jadi fakta itu yang mutlak, opini itu bisa bergeser sesuai dengan pendapat masing-masing. Tuh, oke. Jadi untuk apa namanya materi teks berita ini kurang lebih sampai sini saja. Nanti saya akan kirimkan materinya atau apa teks PDF-nya di sini. Nanti saya kirim di Google Classroom seperti biasa. Nah, nanti kalau misal apa namanya ingin baca-baca, nanti bisa langsung masuk ke Google Classroom masing-masing di kelas 11 saya upload di sana. Oke, terima kasih sudah apa namanya sudah join ya jadinya karena kita nggak Zoom. Terima kasih sudah apa namanya mendengar saya menjelaskan berkoar-koar tentang teks berita. Untuk pembelajarannya, untuk materinya, saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.